Malam itu Dodik berhasil menikmati malam yang indah bersama Tanti pemandu karaoke. Dodik menikmati surganya dunia yang benar-benar membuat dirinya serasa di langit ketujuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti kisah berikut ini. Dodik adalah seorang pengusaha pedagang beras yang cukup sukses. Dodik masih muda dan belum menikah. Setiap hari, dia bekerja keras mengelola usahanya, berkeliling dari satu pasar ke pasar lain, untuk mengirim beras pada agen-agen langganannya. Penghasilannya cukup besar, bisa membeli mobil dan rumah. Namun, meski hidupnya terlihat mapan, ada satu kebiasaan yang menjadi pelarian Dodik setelah lelah bekerja. Dia selalu menghabiskan malamnya di sebuah tempat karaoke. Tempat karaoke itu terletak di pinggiran kota, terkenal di kalangan pria-pria yang mencari hiburan setelah penat bekerja. Dengan lampu neon berwarna-warni yang berkedip di malam hari, tempat itu seolah memanggil Dodik setiap kali dia melintasinya. Seakan ada sesuatu yang menariknya ke sana. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Dodik mempunyai kenalan salah satu pemandu karaoke bernama Tanti. Tanti adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke tersebut. Di antara para pemandu lagu, yang paling favorit adalah Tanti. Wajahnya cantik, tubuhnya padat berisi dan kulitnya kuning langsat. Usianya masih muda, ramah dan menjadi pelanggan banyak pengunjung karaoke. Suaranya merdu, mengalun lembut setiap kali dia bernyanyi, seakan membius siapapun yang mendengarnya. Dari pertama kali bertemu, Dodik sudah tertarik pada Tanti. Namun, awalnya, itu hanyalah ketertarikan yang biasa-biasa saja, sekadar menikmati nyanyiannya sambil menghabiskan malam. Malam itu, Dodik kembali ke tempat karaoke setelah seharian bekerja mengantar beras kepada para pelanggannya. Seperti biasa, dia memilih ruangan yang terletak di sudut, ruangan yang selalu menjadi favoritnya karena lebih tenang dan sedikit jauh dari keramaian. Saat Tanti masuk ke ruangan, Dodik merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat yang menjalar di hatinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tanti tersenyum kepadanya, senyum yang biasa, namun kali ini Dodik merasa senyum itu menyentuh lebih dalam. "Mas Dodik, mau nyanyi lagu apa malam ini?" tanya Tanti dengan suara lembutnya. Dodik hanya tersenyum. "Biasa, yang biasa aku nyanyikan," jawabnya singkat. Tanti mengangguk, lalu memilih lagu yang sudah familiar di telinga Dodik. Saat lagu mulai mengalun, Dodik memejamkan matanya, menikmati setiap nada yang keluar dari mulut Tanti. Suaranya mengisi seluruh ruangan, membuat Dodik merasa seolah berada di dunia lain, dunia yang hanya ada mereka berdua. Setiap kali Tanti bernyanyi, Dodik merasa hatinya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya bernyanyi, sesuatu yang membuat Dodik semakin larut dalam perasaannya. Setelah beberapa lagu, Tanti duduk di samping Dodik. Mereka berbincang seperti biasa, namun kali ini percakapan mereka terasa lebih hangat. Dodik merasakan kehangatan yang aneh setiap kali Tanti menatapnya, dan tanpa sadar, dia mulai membuka dirinya. "Tanti, apa kamu pernah merasa lelah dengan hidupmu sekarang?" tanya Dodik tiba-tiba. Tanti menatapnya dengan mata yang sedikit terkejut, namun kemudian dia tersenyum lembut. "Tentu saja, Mas. Setiap orang pasti pernah merasa lelah. Tapi kita harus tetap menjalani hidup ini, bukan?" Dodik mengangguk. "Aku juga lelah, Tanti. Lelah dengan rutinitas, lelah dengan kesepian. Setiap malam, aku datang ke sini bukan hanya untuk bernyanyi atau bersenang-senang. Tapi, aku datang karena aku merasa lebih hidup saat berada di dekatmu." Tanti terdiam sejenak, lalu dia menunduk. "Mas Dodik, aku hanya seorang pemandu lagu. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kuberikan padamu selain nyanyianku. Tapi, aku juga merasa berbeda setiap kali Mas datang ke sini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar nyanyianku yang membuat Mas datang kembali." "Tanti, besok kamu libur sehari saja mau?" "Memang kenapa Mas Dodik?" "Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Nanti pendapatanmu semalam saya ganti. Pokoknya gak usah khawatir deh. Aku mau ajak kamu jalan-jalan buat refreshing." "Oke
bagus Dodik, kata Tanti. Sore itu Dodik ajak jalan-jalan Tanti berkeliling kota. Tanti duduk di sebelah Dodik. Dodik benar-benar menikmati perjalanan dengan Tanti. Dodik berhalusinasi bagaimana bisa merasakan nikmatnya hidup ini bersama Tanti. Tanti pun tampaknya juga senang bersama Dodik. Dodik kemudian mengajak Tanti makan di sebuah mall yang cukup megah di kota itu. Setelah cukup lama makan dan bercandaria, Dodik mengajak pulang Tanti. Dodik kemudian mengajak Tanti mampir di sebuah rumah yang cukup asri. Kemudian Tanti bertanya, "Ini rumah siapa, Mas?" "Ini rumah saya yang baru saya beli 1 tahun yang lalu," kata Dodik. Kemudian Dodik mengajak Tanti mampir di rumah itu. Rumah Dodik agak tinggi dari tanah dasar. Untuk masuk ke rumah harus menaiki tangga yang agak tinggi. Tanti yang memakai sepatu dengan hak tinggi, harus hati-hati untuk menaiki tangga. Ketika sampai tangga terakhir, rupanya Tanti terpeleset dan jatuh. Dodik yang ada di sampingnya sigap menolong Tanti. Walau begitu kaki Tanti memar terkena lantai. Kemudian Dodik memapah Tanti masuk rumah. Hati Dodik berdegup kencang, karena gunung kembar milik Tanti menyentuh dadanya. Gejolak laki-lakinya begitu kuat. Tapi Dodik berusaha mengendalikan. Kemudian Tanti dibaringkankan di sofa. Tangan Tanti masih bergelayut di leher Dodik. Ketika mau dibaringkan, ternyata Tanti tidak mau melepaskan tangannya. Karena gejolak romantisme yang sangat kuat di antara mereka berdua, akhirnya mereka larut dalam peristiwa yang luar biasa nikmat. Dodik dan Tanti menikmati surganya dunia. Mereka berdua saling memberikan gerakan yang terbaik. Mereka larut dalam peristiwa yang benar-benar tak terlupakan. Setelah mencapai kenikmatan luar biasa, akhirnya mereka berdua tertidur. Mereka terbangun dengan tanpa sehelai benang pun. Tanti menangis karena telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dodik tahu apa yang ada di pikiran Tanti. Dodik pun mengecup kening Tanti, dan berkata, "Sayang, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab." Tanti pun merasa gembira dan merasa ada angin surga yang mengalir di relung hatinya. Dodik dan Tanti pun larut dalam situasi yang sangat romantis jilid 2. Mereka saling memadu kasih, gerakan-gerakan mereka sungguh membawa emosi yang mengaduk-aduk jiwa. Dodik mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberikan yang terbaik kepada Tanti. Tanti pun menyiapkan diri untuk menerima semua gerakan yang dilakukan Dodik. Kenikmatan tingkat dewa benar-benar merasuki jiwa Dodik dan Tanti. Setelah selesai, mereka pulang. Sesampai di rumah, Tanti tidak bisa tidur. Dia membayangkan peristiwa yang dia lakukan bersama Dodik. Awalnya sakit tetapi tidak berselang lama, semua berubah jadi kenikmatan yang luar biasa. Dodik kemudian menyarankan kepada Tanti agar berhenti bekerja di karaoke tersebut. Tanti pun mengikuti kemauan Dodik yang sudah menjadi kekasihnya. Tanti sering bersama Dodik, karena pekerjaan cukup berat dan membuat pikiran agak stres. Untuk melepas penat badan, Dodik dan Tanti sering berolahraga bercocok tanam bersama. Tanti dengan senang hati, melayani agar kepenatan sang kekasih bisa hilang. Tanti mempelajari berbagai gaya olahraga bercocok tanam. Dodik sangat puas dengan pelayanan Tanti yang begitu romantisnya. Setelah perkenalan cukup lama dan mendalam, Dodik memutuskan untuk segera melamar Tanti. Waktu itu, Dodik sedang duduk di beranda rumahnya yang asri. Matahari sore perlahan tenggelam. Di sebelahnya, ada seorang wanita yang sangat cantik bernama Tanti, seorang pemandu karaoke yang telah ia kenal, duduk menemani. "Tanti," Dodik memulai dengan suara yang lembut namun tegas. "Sudah lama kita saling mengenal." Tanti menoleh, menatap Dodik dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang serius dari cara Dodik berbicara. "Aku mencintaimu, Tanti," lanjut Dodik. "Aku tahu pekerjaan kita berbeda, latar belakang kita juga berbeda. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku." Dodik tersenyum, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Tanti. "Tanti, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita saling memahami dan mendukung. Dunia mungkin akan menilai, tapi mereka tidak menjalani hidup kita.
Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, apapun yang terjadi. Tanti menunduk, merasakan kehangatan dan ketulusan dalam genggaman Dodik. Mas Dodik, katanya dengan suara yang sedikit bergetar, jika Mas Dodik yakin, maka aku juga yakin. Saya akan bersamamu, apapun yang terjadi. Saya akan menjadi pendampingmu. Dodik merasakan kebahagiaan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia mendekap Tanti, merasakan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Dodik dan Tanti menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka memilih untuk hidup dalam cinta dan saling mendukung, mengabaikan segala perbedaan yang ada. Tanti berhenti dari pekerjaannya dan bersama Dodik, mereka memulai usaha baru yang menjadi simbol dari cinta mereka. Hari-hari mereka dipenuhi oleh kebahagiaan dan kebersamaan, saling menguatkan dalam setiap langkah yang mereka tempuh.